Ya, jadi STA ini diberikan untuk inovasi terobosan dalam periode 18 bulan terakhir. Itulah masa penilaian mereka. Yang diberikan bukan terhadap transportasi kotanya, tapi terhadap inovasi terobosan di bidang transportasi. Dan Jakarta memenangkan terobosan inovasi terkait dengan integrasi antar moda transportasi. Nah, PR kita ke depan, alhamdulillah integrasi ini sudah mulai berjalan. Stasiun kereta api, stasiun MRT, halte Transjakarta dengan moda-moda yang lain tersambungkan. PR berikutnya adalah memperluas jangkauan, menambah halte sehingga coveragenya lebih luas lagi. Itu sebagian dari PR-nya. Tidak bisa penghargaan yang diraih hari ini adalah kerja kemarin, kerja keras yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam rangka meletakkan fondasi transportasi publik yang akhirnya hari ini bisa dilakukan inovasi oleh Pak Anies. Jadi Pak Anies ini kan sebetulnya adalah melakukan inovasi atas dasar fondasi yang diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Sistem pemerintahan kita berkelanjutan. Ya tentunya apa yang dikerjakan oleh para pendahulunya dari Bang Yos saat itu meletakkan fondasi transportasi publik yaitu busway yang saat itu juga luar biasa penolakan warga Jakarta. Alhamdulillah hari ini bisa kita rasakan. Tetapi problem Jakarta memang adalah di jumlah kendaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana menggeser pengguna kendaraan pribadi misalnya ke transportasi atau moda transportasi umum. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh warga Jakarta, apalagi warga luar Jakarta yang bekerja di Jakarta. Tampaknya kekalahan Basuki Cahayapurnama di Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 masih menyisakan sakit hati bagi pengurus PSI dan juga PDIP. Pasalnya, seluruh kinerja Anies yang mendapat apresiasi dari banyak pihak dan juga mendapatkan penghargaan masih dikritik saja oleh PSI dan juga PDIP. Seperti anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Agus Hamunangan, mengkritik sistem pelayanan bus Transjakarta usai Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengumumkan ibu kota meraih penghargaan sebagai juara utama dalam Sustainable Transport Award 2021. Agus mengatakan, harusnya dengan penghargaan dan apresiasi yang diberikan dalam Sustainable Transport Award 2021, Transjakarta lebih memprioritaskan pelayanan atau servis transportasi yang lebih baik bagi warga DKI Jakarta. Jangan ada lagi antrean panjang saat penumpang hendak menggunakan moda transportasi ibu kota tersebut. Meski dengan alasan pandemi COVID-19 sekalipun, manajemen harus segera diperbaiki dan transportasi menjadi andalan utama, khususnya dalam memilih kepengurusan yang mengelola Transjakarta. Agus juga meminta Pemprov DKI Jakarta mendengarkan keluhan penyedia jasa lainnya perorangan yang ada di ibu kota, tenaga kontrak yang selama ini kurang dipenuhi kesejahteraan maupun aspirasi lainnya demi meningkatkan mutu layanan transportasi. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak. Ia mengatakan konsep layanan transportasi yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bagus. Namun, penyelesaiannya yang masih mengalami kekurangan. Di lapangan apa sudah jalan Jaklingko? Berapa yang sudah ada? Dibandingkan target sesuai kampanye, saya mengamati jauh dari harapan. Semua masih lebih banyak retorika, penyelesaian tidak jelas. Namun, hal tersebut terbantahkan sendiri oleh penghargaan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Sustainable Transport Award 2021. Penghargaan yang diberikan The Institute for Transportation and Development Policy berkaitan dengan layanan bus Transjakarta yang menjadi moda transportasi publik andalan di ibu kota. Tidak hanya itu, saat Gubernur DKI Jakarta memamerkan 3 kategori penghargaan terkait transformasi digital yang baru diraih dari Pemprov DKI Jakarta dari Top Digital Award 2002, menyisakan sakit hati bagi para pengkritik Anies Baswedan.
Salah satunya juga dari PDIP dan juga PSI. Penghargaan tersebut diantaranya Top Digital Implementation 2020 on Province Government Level Star 5, Top Digital Transformation Readiness 2020, dan Top Leader on Digital Implementation 2020. Ini merupakan hasil dari kerja kolosal dan kolaborasi banyak pihak di balik layar yang terlibat dalam pembangunan ekosistem digital di Jakarta. Lagi-lagi, penghargaan tersebut dikritik oleh anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak. Kata Gilbert, memamerkan penghargaan menunjukkan sikap egois Anies Baswedan melihat kondisi DKI saat ini. Selamat untuk pencapaian sistem digital Pemprov dan Gubernur. Sayangnya, pencapaian ini tidak dirasakan masyarakat. Mempertontonkan 3 buah plat pencapaian terkesan hanya pamer ego pribadi pada saat masyarakat butuh pemimpin di DKI Jakarta saat ini. Kata Gilbert, ada masalah yang penting dari memamerkan penghargaan, yakni mewujudkan janji kampanye selama Anies memimpin Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022. Pencapaian digital adalah sisi yang kurang dirasakan masyarakat dan bukan janji kampanyenya. Adapun sektor yang dibutuhkan masyarakat, menurutnya, misalnya UMKM dan sektor usaha informal yang minim sentuhan. Sektor usaha tidak terlalu membutuhkan sistem digital, namun butuh kebijakan anggaran dan program. Gilbert memandang, hampir semua kebijakan anggaran dan program UMKM di DKI Jakarta adalah dari pemerintah pusat lewat APBN. Minim sekali yang berasal dari APBD DKI Jakarta. Percuma sistem digital dibangun kalau tidak ada kebijakan pro rakyat. Selain itu, macetnya program rumah DP 0 rupiah, masalah banjir dan kemacetan pembangunan LRT yang masih mangkrak menjadi masalah yang mesti diselesaikan Anies sebelum masa jabatan berakhir. Masalah baru berupa ketiadaan lahan pemakaman bagi jenazah COVID-19 juga tidak butuh sistem digital tetapi eksekusi. Tidak hanya itu, Anies juga mesti berupaya menekan laju penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Terlebih, ada kekhawatiran kasus akan melonjak usai libur hari Natal dan Tahun Baru tahun 2021, sehingga tidak sepatutnya memamerkan seakan-akan sudah berprestasi di atas banyaknya korban. Akan lebih baik memberi pernyataan soal kasus COVID-19 yang gagal diatasi daripada pamer sesuatu yang tidak dirasakan rakyat yang sedang meratap, katanya. Namun, hal tersebut akhirnya terbantahkan juga oleh prestasi Anies Baswedan yang juga kebijakannya banyak dirasakan oleh masyarakat. PDIP sendiri tidak berkaca dengan kasus bansos yang sekarang menjadi buah bibir di masyarakat. Bahkan uang bansos kini merembet ke seluruh pengurus PDI Perjuangan dan mungkin saja akan terungkap siapa madam di balik bansos.